Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta lagi. Saya lagi berhadapan dengan kulkas Polytron 2 pintu ini. Jadi ini hidup kompresor kipas hidup, tetapi di evap ini tidak ada dingin. Sebenarnya kalau kasus-kasus seperti ini memang hanya ada dua macam ini. Satu yang real awal, satu ini bocor kondensor, intinya bocor. Kedua tentu ini mampet. Apakah benar kasus ini mampet atau bocor? Anda saksikan cek pertama ini. Jadi langkah pertama saya potong yang mana untuk patokan saya. Anda saksikan ini. Oke guys, jadi ini di atas ini tidak ada sama sekali ini. Hanya adem sedikit. Tidak ada asing sama sekali. Ini R134 yang menggunakan timer. Ini kondisi hidup ya. Apa yang saya akan lakukan tentu ini untuk diperhatikan para pemula ini. Ngapain ini saya datang kemudian ceknya bagian apa, Anda saksikan ini. Saya copot. Oke. Saya tidak lain potong si kapiler. Jadi motong kapiler ini tentu harus patokan dicabut supaya ketahuan bahwa tekanan freon ini memang habis atau angin atau ini mampet. Ini yang 134 ini. Untuk pastikan ini, apakah mampet, bocor. Oli. Jadi ini sudah baunya oli nih. Dari potong saja. Ini dari potong saja. Saya ulangi ini. Dari potong pertama saja. Ini sudah bisa dibaca ini. Ini oli nih. Jadi ini sudah pasti bocor. Kemudian dicolokin terus sehingga ini oli sampai ke filter, kemudian ke kapiler. Apakah benar langkah ini akurat? Ini tentu saya akan potong langkah kedua ini. Ini mulai geser ini ke langkah kedua untuk pastikan. Jadi pipa pres ini saya akan potong lagi. Oke, kalau dicabut kemudian potong kapiler ini bisa dipastikan bahwa ini freon habis, sedang atau oli. Ini bisa dipastikan ini bocor lah, intinya seperti itu. Kemudian saya akan pastikan lagi ini langkah yang kedua ini. Saya akan potong bagian kondensor. Apa benar ini? Tentu saya potong pipa pengisian. Saya potong kemudian pipa pres. Jadi ini kenapa ini dipotong pipa? Untuk pastikan langkah kedua ini. Nah, kalau sudah seperti ini saya akan baru colokin. Apakah ditekan ini ngebul oli? Karena oli ini sampai ke filter dan kapiler. Saya akan colokin. Oke. Ini ngebul oli. Jadi oli ini kenapa ini naik? Kulkas ini tidak dingin karena bocor, kemudian dicolokin terus sehingga oli ini naik ke kondensor. Oke, jadi ini sudah bisa dipastikan ini. Ini oli, jadi bukan air ini. Kalau campur air ini berarti bocornya di
kapiler ini. Titiknya nggak tahu di mana, kemudian pipa balik dan evap di dalam. Kalau ini murni ngebul oli. Langkah seperti ini untuk patokan saya ini. Untuk patokan saya bahwa ini sudah pasti ini ada kebocoran ini. Potong 2 titik sudah pasti ketahuan ini. Oke. Jadi seperti itu langkahnya. Ini untuk para pemula ini. Baru datang saja sebenarnya ini ketahuan. Copot kipasnya, hidupin. Kalau evap ini kemerucuk, ini tadi saya lupa tidak lakukan langkah itu, tapi jelas ini langkah ini pun ini sudah pasti, ini bisa dikatakan ilmu pasti ini. Oke. Oke guys, jadi ini untuk pengetahuan para pemula ini. Ini semua ini tentu ini menjadi sebuah misteri. Apakah kapiler kulkas Polytron 2 pintu ukurannya berapa, panjang kapiler, kemudian lubang kapiler. Ini semua ini tidak ada yang mengungkap kapiler ini. Saya akan ungkap tentang ukuran. Jadi saya ukur ini. Ini tentu untuk patokan saya, ini bukan untuk patokan siapa-siapa, tapi untuk patokan saya. Mudah-mudahan para pemula ikut juga bahwa ini tentu tidak meleset ini, karena saya ukur dengan meteran. Ia pun selisih ini sedikit ini. Saya ukur di atas ini dari evap menuju ke bodi ini 25, kemudian turun 140, kemudian yang keluar ini sekitar tadi ini 35. Jadi ini panjang ini gasar gesernya ini 170 180 dengan diameter lubang kapiler ini 28. Jadi ini untuk patokan, misalkan para pemula bingung, makanya saya bilang ada yang bertanya kapiler ini ada rumusnya. Tidak ada rumusnya, karena saya hanya mengambil patokan. Misalkan menemui kulkas seperti ini dengan mesin seperti ini, kemudian saya ukur. Ini bukan untuk rumus, ini untuk patokan saya. Misalkan mengganti sebuah kapiler, oke? Polytron ini kapilernya ukurannya seperti itu. Oke guys, jadi sudah saya tempel ini kondensor 12U ini ya. Oke, 12U. Ntar saya akan kasih tahu kelemahan ini kalau misalkan kondensor ini ditempel. Hanya satu yang belum saya sambung, ini pengisian. Jadi ini saya akan isi metil 2 tutup. Oke. Tutup, buka ini. Jadi ini metil ini naik ke kondensor. Oke, saya akan las pengisian. Oke guys, tadi ini saya sudah proses vakum ini. Ini sudah saya biarin 2 menit, oke. Saya akan tutup dan saya akan tes ini apakah mampet atau tidak nih posisi si frame. Anda saksikan ini. Ini bisa meledak ini kalau salah.
Ora apa-apa nyontono arono sing penting aja nyanyian ta kowe anu. Aman kowe nang tuh. Asli. Sakan tes kalau misalkan U ini sudah anget separuh ini di dalam di evap ini seperti apa ini kadar dinginnya atau mampet atau tidak ini ya. Jadi ini sebenarnya sederhana kalau isi freon ini. Seakan lihat di dalam, pastikan bahwa ini mampet atau tidak.